Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ipaku Bumi Channel, podcast ngopi ngolah pikir, yang dalam channel ini memang khusus pembahasan edukasi dan tutorial ilmu spiritual. Pengen tahu apa yang kali ini akan kita bahas? Oke, kita simak terus sesudah intro ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ya. Gimana kabar sahabat YouTube dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, sukses selalu, banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu ada sebuah konten YouTube yang menayangkan antara seorang pesulap menantang seorang guru yang katanya guru ilmu laduni tentang pembuktian ilmu laduni. Sayangnya dalam tampilan konten tersebut seorang yang katanya mengaku guru ilmu laduni tersebut tidak bisa membuktikannya. Oke, biar lebih jelas untuk kita bahas, kita tonton dulu cuplikan videonya. Sudah lihat kan cuplikannya? Oke, tentunya tayangan tersebut menjadi polemik dan menjadi pertanyaan sahabat YouTube semua. Benarkah dan apakah betul ada ilmu karomah laduni tersebut? Sedangkan dalam pembuktian tersebut, ya kita lihat ternyata gagal. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, alangkah baiknya dukung channel ini dengan klik, komen, subscribe, dan tekan loncengnya supaya sahabat bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan subscriber yang ingin menyumbangkan ide ataupun pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas dan jawab, insya Allah. Oke, sahabat YouTube yang berbahagia, mari kita langsung ke pembahasan tentang tayangan tadi. Adakah ilmu karomah laduni dan kenapa pembuktian tersebut bisa gagal? Pertama, yang harus kita ketahui dulu, apa sih ilmu karomah laduni itu dan bagaimana sifat kerjanya ilmu tersebut. Oke, makna laduni secara umum adalah, ini makna laduni secara umum, fawajada abadan min ibadina ata innahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Quran surat Al-Kahfi. Lalu bertemu
mereka dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni disandarkan pada ayat di atas. Milladunna ilman. Kata laduni berasal dari kata lada, berarti di sisi atau pada. Milladunna ilman berarti ilmu dari sisi kami. Ibnu Ajibah dalam kitab tafsirnya Al-Bahr Al-Madid menjelaskan ilmu al-laduni ialah ilmu yang mengalir ke dalam kalbu seseorang tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Ilmun yufid alal al-qalb min ghairi ihtisab wala ta'lam. Muhammad Husain Al-Tabatabai dalam tafsir Al-Mizan juz 3 halaman 368 menjelaskan kalimat wa alamnahu milladunna ilman tidak diciptakan dari berbagai sebab epistemologis, la sunni'a fi li al asbab al adiyah. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'at Rasail al-Imam Al-Ghazali, ilmu laduni ialah ilmu yang ditetapkan di dalam jiwa dari Tuhan tanpa melalui perantara. Semua ilmu itu diketahui secara substansi di dalam jiwa. Ilmu ini langsung berada dalam bentuk substansi non materi yang murni. Ditinjau dari sudut pandang struktur ilmu yang pernah diperkenalkan Ibnu Arabi, ilmu laduni masuk ke dalam kategori ilmu rahasia, ulum al-asrar, the science of mystery. Seperti diketahui, Ibnu Arabi membagi ilmu pengetahuan di dalam 3 tingkatan. Pertama, ilmu akal, al-ilmu akli, the science of reason, yakni setiap ilmu yang diperoleh melalui hasil percobaan akal dan kebenarannya melalui pembuktian secara empiris. Ilmu ini siapa saja dapat memilikinya, tergantung intensitas pencarinya. Yang kedua, ilmu al-ahwal, the science of states, yakni ilmu yang tidak dapat diperoleh kecuali melalui zauq, direct testing, seperti ilmu tentang manisnya gula atau manisnya madu, pahitnya jamu, dan nikmatnya orgasme dan lain. Ketiga, ilmu-ilmu rahasia, ulum al-asrar, the science of mysteries, yaitu ilmu-ilmu yang berada di atas jangkauan akal. Ini bagian ilmu yang ketiga. Fauqatur akli atau beyond the stage of reason,
Ilmu yang terakhir ini hanya diperuntukkan kepada para nabi dan para wali. Futuhat al-Waqiyah juz 1 hal 31. Jadi kategori ilmu laduni tersebut itu masuk dalam kategori yang ketiga, ilmu rahasia, ilmu sir, ulum al-asrar, dan ilmu-ilmu yang lain itu dalam kategori ke-1 dan kedua. Banyak definisi ilmu laduni telah diberikan oleh para ulama, khususnya ulama tasawuf. Namun secara umum kriteria ilmu laduni memiliki kriteria yang sama. Entah secara ontologis, ia masuk kategori pengetahuan keilahian. Ilmu laduni mensyaratkan sesuatu yang amat spesifik yang tidak bisa diperoleh di dalam dunia keilmuan lain, yaitu kesucian batin, kedekatan dengan sang pemilik ilmu pengetahuan, dan yang lebih penting mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah penjelasan tentang makna definisi dari ilmu laduni secara umum. Sekarang kita ketahui apa yang dinamakan ilmu karomah laduni. Jadi kalau tadi penjelasan tentang definisi dari ilmu laduni secara umum, nah sekarang kita jelaskan tentang ilmu karomah laduni. Ilmu karomah laduni merupakan ilmu batin, perisai keimanan, perisai diri dari kezaliman yang dimiliki pada zaman dulu oleh para wali, oleh Sunan Kalijaga dan para waliullah lainnya. Dan karomah laduni ini dititiskan kepada penerusnya hingga sekarang. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Dan ilmu ini harus dijaga dengan lelaku perbuatan yang baik dan ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Antara lain tidak boleh zina, berjudi, mabuk-mabukan, nonton video porno, dan lain-lain, sombong, hasud, iri, dengki, dan lain-lain. Jadi inti dari ilmu karomah laduni ini hakikatnya sebagai perantara ketakwaan. Fokus utamanya adalah pendekatan diri kepada Allah. Dan bonus-bonusnya adalah sebuah kekaromahan. Sedangkan kita bisa lihat secara seksama dalam cuplikan video tadi, tidaklah ada bentuk kezaliman. Si pesulap datang dengan baik-baik, ngobrol dengan baik-baik, ngopi bareng. Lantas di mana ada sebuah kezaliman? Sedangkan konteks dari ilmu laduni adalah perisai diri dari tindak kezaliman.
Walaupun dia memukul, tidak ada perilaku jahat dan kezaliman. Sedangkan kembali lagi, konteks dari ilmu karomah laduni Sunan Kalijaga ini adalah perisai diri dari tindak kejahatan dan kezaliman. Bagaimana sir ilmu ini akan keluar jika tidak sesuai dengan konteks dari ilmu tersebut? Oke, sama halnya dalam praktek hipnotis. Konteksnya adalah si penghipnotis harus melakukan sebuah edukasi, pengarahan, dan sugesti terlebih dahulu ke pesertanya. Dan jika si penghipnotis tidak melakukan konteks ini, maka mana mungkin si peserta akan bisa terhipnotis. Jadi semua itu ada konteksnya. Kalau memang lepas dari konteks, ya tidak akan terjadi. Jadi intinya, sebuah keilmuan apapun itu harus dilakukan sesuai dengan konteks, apapun bentuk ilmunya. Jadi kesimpulannya dari kegagalan pembuktian tersebut adalah: satu, praktek pembuktian ilmu laduni tersebut, ilmu karomah laduni tersebut dilakukan tidak sesuai konteks ilmu karomah laduni. Dalam hal ini tidak ada tindak kezaliman. Sedangkan ilmu laduni adalah perisai diri dari tindak kezaliman. Dua, memenuhi tantangan dengan rasa emosional ataupun ya kebanggaan diri untuk menunjukkan dan tentunya berharap akan sebuah sesuatu. Sedangkan kembali konteks ilmu laduni, karomah laduni, tidak boleh ada sombong dan serakah. Sahabat YouTube yang berbahagia, ilmu laduni ataupun ilmu ghaib itu ada. Ilmu akal seperti sulap, hipnotis, dan lain-lain juga ada. Tetapi dalam hal ini semua itu terbagi dalam beberapa golongan masing-masing. Seperti penjelasan tentang makna laduni di atas. Dan keilmuan gaib batin itu tidak bisa disamakan dengan ilmu akal. Dengan contoh hipnotis, sulap, trik, dan lain-lain. Karena tidak semuanya bisa dicerna dengan akal. Karena konteksnya ini adalah sir Allah, rahasia dari hak Allah. Dan satu lagi, bahwa sebuah keilmuan gaib, entah amalan, mantra, bacaan, hakikatnya semua itu adalah doa. Doa meminta kepada Allah. Dan yang berkuasa akan ketentuannya adalah Allah. Ketika Allah kun, maka bisa terjadi. Ketika Allah tidak kun, maka tidak akan terjadi fayakun. Karena hakikatnya manusia itu tidak
ada daya kekuatan apa-apa. Hanya perantara doa. Ya walaupun kadang ada para oknum yang menggunakan dengan pengakuan bahwa hal tersebut ilmu gaib, padahal mereka memakai trik sulap, hipnotis dan lain-lain. Karena memang unsurnya sangatlah berbeda. Marilah kita saling menghormati satu sama lain. Dan kalau memang mau menguak suatu kebohongan, menguak suatu pembodohan ataupun apa, maka jangan samaratakan semua itu bohong, semua itu penipuan. Karena dalam kehidupan ini tidak semuanya kita bisa klaim, tidak bisa kita diskriminasi. Karena setiap hal apapun itu tetap ada oknumnya. Maka kalau memang mau menguak ataupun apa pada salah satu ataupun yang bertindak menyalahi dari konteks. Maka kalau memang mau membongkar ataupun apapun, maka ditujukan kepada oknum-oknum tertentu saja. Jangan kita samaratakan. Kita saling menghormati saja. Sulap kita hormati, ahli spiritual kita hormati, kita saling melakukan apa yang pada pakemnya masing-masing. Yang penting konteksnya tidak merugikan orang lain. Demikianlah tadi sahabat YouTube yang berbahagia, bahwa ringkasannya adalah ilmu laduni itu tidak bisa kita buat onar-onaran, tidak bisa kita buat kesombongan, karena hakikatnya semua itu adalah doa bermunajat kepada Allah. Dan hakikat inti adalah suatu hal sebagai media untuk takwa. Semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang saya jelaskan tadi sedikit banyaknya ada nilai positif, dan walaupun kalau memang ada kesalahan ataupun apa, itu secara saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.